Mengajarkan tentang sholat. Nah, Nah, saya tanya, agamanya Allah itu apa? Kok ngajarin sholat? pertanyaannya nggak nyambung, Mbak. Kok nggak nyambung sih, Pak Cio? Tapi kadang katanya, kalau Allah menciptakan manusia di bumi, Allah alamatnya di mana begitu? Nah, nanti tanyanya agama, terus nanti Tadi Allah, kan Pak Cio Allah yang ngomong, kok sebutkan saya yang ngomong sih? begini dalilnya, Mbak, dalilnya begini. Allah itu nggak butuh apa-apa dari makhluk itu, sudah nggak butuh. Allah itu maha besar, maha kuat, serba maha, sudah serba maha. Jadi dia nggak butuh apa itu, dunia nggak butuh. Cuma manusia yang butuh Allah supaya dia selamat begitu. Ayo sekarang secara logikanya begitu coba. Ayo balikan. Saya tanya, kenapa? Nah, Saya bertanya. Mbak Eca, mudah-mudahan Mbak Eca mendapat hidayah loh. Ya, kali ini kita akan dengarkan diskusi yang sangat menarik untuk ditonton. Pengajaran dan atau pembelajaran yang perlu kita ambil dari diskusi ini, karena ternyata bahwa banyak orang di seberang tidak tahu tentang imannya atau kepercayaannya. Mereka sangat terbatas untuk mencari tahu dan memahami, berbeda dengan Kristen yang tidak ada rahasia yang disembunyikan. Artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kitab itu dan mudah untuk dipahami dan dimengerti, sehingga semua orang bisa belajar. Nah, seperti apa diskusi yang luar biasa ini? Mari kita simak sampai selesai. Mengajarkan tentang sholat. Nah, Saya tanya, agamanya Allah itu apa? Kok ngajarin sholat? pertanyaannya nggak nyambung, Mbak. Kok nggak nyambung sih, Pak Cio? Tapi kadang katanya, kalau Allah menciptakan manusia di bumi, Allah alamatnya di mana begitu? Nah, nanti tanyanya agama, terus nanti Tadi Allah, kan Pak Cio Allah yang ngomong, kok saya yang ngomong sih? begini dalilnya, Mbak, dalilnya begini. Allah itu nggak butuh apa-apa dari makhluk itu, sudah nggak butuh. Allah itu maha besar, maha kuat, serba maha, sudah serba maha. Jadi dia nggak butuh apa itu, dunia nggak butuh. Cuma manusia yang butuh Allah supaya dia selamat begitu. Ayo sekarang secara logikanya begitu coba. Ayo balikan. Saya tanya, kenapa? Nah, Saya bertanya. Mbak Eca, mudah-mudahan Mbak Eca mendapat hidayah loh. Kenapa? Mudah-mudahan mendapat hidayah Mbak Eca. Ya mana mau dapat hidayah? Kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya. Gimana lagi? Sudah itu dianggap nganu ya, slang, dianggap apa? Dianggap remes. Terus yang lainnya lagi baca ya toh. Ayo. Santai aja Mbak Eca, tenang. Hidup ini kan cuma ujian toh Mbak Eca. Jangan tegang. Yang penting hidup ini cuma ujian. Ya, saya Kita bilang sama dilahirkan Adi, di sini. ciu. Bagaimana saya mau mualaf? Kalian aja nggak bisa memberikan saya pengertian. Kalian harus berikan saya pengertian supaya saya mualaf. Kalian nggak bisa memberikan saya pengertian tentang keimanan. Kan gimana saya mau mualaf? Kan tanyanya apa, agamanya apa, ya nggak ada jawabannya toh. Sama seperti Hidayah apa yang harus saya dapatkan? Kutanya dulu samamu. Hidayah apa yang harus saya Tanyanya dapatkan? sama dengan Allah, jenis kelaminnya apa? Ya nggak ada. Saya tanya hidayah apa yang harus saya dapatkan sehingga kamu mengatakan saya dapat hidayah. Hidayah apa? Ya nggak tahu hidayah apa yang sampean cari. Hidayah itu Apa yang harus saya dapatkan sehingga saya itu harus masuk Islam? Coba. Ya. Lah ya apanya? Ya saya ya bersyukur kalau mbaknya masuk Islam. Iya, saya tanya hidayah apa yang harus saya dapatkan? Hidayah Islam dong. Ya, hidayah Islam itu apa? Hidayah Islam itu ya sholat gitu. Tanpa kami sholat, kami juga beribadah ke gereja. Dalam Islam itu beribadahnya sholat. Nah, ngapain gara-gara sholat saya masuk Islam? Ya, siapa tahu. Gara-gara sholat saya harus masuk Islam? Ya, Ngajinya. kalau kita sudah mengasih kasih sayang itu bisa saja semuanya terjadi itu Mbak. Saya tanya,
Hidayah apa yang harus saya dapatkan sehingga saya mualaf? Coba. Bukan harus saya dapatkan, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan karena apa? Karena apa saya masuk Islam? Coba. Coba Karena kasih tahu saya. semakin pengen tahu tentang Islam, semakin ingin berdebat tentang Islam. Semakin saya tahu tentang agama Islam, semakin saya Ya, mundur. semakin berdebat tentang Islam, semakin tahu kebenaran Islam. Maka dari itu semakin saya tahu agama kamu, semakin kenapa saya semakin Nah, kalau tentang Islam, semakin dia akan dekat dengan hidayah. saya mau tanya hidayah apa yang harus saya dapatkan? Hidayah Islam, astagfirullahaladzim. Hidayah Islam itu apa? Kompetisi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa gara-gara sholat saya harus masuk Islam? Wah, Ini ngadi-ngadi ciu ah. belum tentu. Hidup ini bukan hanya ini, nanti ke depan. Iya saya tanya hari ke kenapa? depan, Saya itu masuk Islam itu kenapa? Ciu. Ya kalau pengen selamat, ya kan begitu. Di mana dituliskan selamat? Tadi aja kalau di mana dibilang Islam selamat? itu dari kata ya selamu, artinya Mana katanya selamat. selamat? Gue tanya di mana ayatnya dibilang orang Islam itu selamat? Islam itu Di mana arti ayatnya? katanya. Kok di mana ayatnya? Islam itu artinya selamat. Tadi Anda bilang bahwa di dalam Islam itu tidak ada kata ibarat kata masuk surga. Iya. Insya Allah, kenapa sekarang katanya selamat? Katanya kayak Islam itu artinya apa? Selamat. Di mana? Selamatnya di mana? Selamatnya di mana? Artinya salah loh, Pak. Kalau di anakku nangis, Pak. Ibunya. Ya. Oke. Ya, silakan Noah. Ya, cuman Adanya. sama siapa tadi tuh? Corimeru, siapa namanya yang itu tadi Bapak itu? Si selamat aja belum tentu selamat. Kenapa Noah? Ya, cuman mau menjelaskan yang apa yang Kak Ica tanya sama Bapak itu tadi. Apa Ya, itu? Jelasin yang mana? ya, Kakak kan nanya, kalau di Kristen kata Kakak tadi kan dipastikan selagi beragama Kristen itu kan masuk surga. Di Islam pun begitu juga, Kak. Di mana ayatnya coba, Noah? Ayat apanya ini, Kak? Di dalam agama Islam sudah pasti masuk surga. Sudah pasti masuk surga, Ya, Kak. soalnya gini, Yang Noah. berdosa. Ada ustadz ini ya, itu ustadz terkenal ya. Ustadz terkenal itu di dalam sosial media. Tapi kalau di ini saya nggak tahu, ya. Dia berbicara kepada saya. Saya tanya sama Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, ada nggak ayat di dalam Al-Quran bahwa agama Islam ini masuk surga? Dia kasih ayat kepada saya. Apa dia dituliskan di situ? Itu untuk para nabi sebelumnya, bukan untuk kalian. Oke, gimana lah ayatnya? Coba, kalau memang kamu lebih pintar dari ustadzmu, yuk, coba kasih tahu saya. Gimana ayatnya? Kalau di agama Kristen ayatnya apa, Kak? Yang Ustadz Ali, Pak Ustadz, itu Ustadz Ali. enggak, kalau di agama Ketua APPI, Ketua APII. APII ya. Tuh kasih tahu. sekarang enggak banyak ya. Ali, Ketua APII. Dia beritahu sama saya. Tetapi ayat yang dikasih tahu ke saya itu adalah ayat untuk para nabi sebelumnya. Mereka mendapatkan surganya. Tetapi untuk Nabi Muhammad sampai seterusnya belum dapat. Oke, silakan lanjut. Kalau dari ajaran Nabi kami, Kak, Nabi Muhammad, setiap umat Islam itu Mana ayatnya? Allah menyatakan mana ayatnya? kalau di agama Kakak kan dipastikan kan Kristen, semua umat Kristen masuk surga. Ayatnya mana? Ada. Bentar ya. Itu udah ini. Ayat Alkitab. Nah, kamu kasih ayat dulu di dalam Al-Quran. Kita sama-sama buka ayat. Ya, apa ayatnya, Kak? Kalau di Kristen, Kak? Di
Nih. Oke. Di Yohanes 3 ayat 16 juga dapat, Yohanes 17 ayat 3. Ada hanya orang yang memiliki kualitas hidup seperti Yesus yang memiliki, dia menyatakan bahwa orang yang menyatakan bahwa orang yang makan daging dan minum darah Yesus akan mendapatkan hidup kekal. Nah, ini banyak ayat lagi juga. Saya nggak bawa kapten yang saya ambil. Oke. Nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu di Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 ya. Nah, kamu coba buka aja sendiri. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata, itu Yesus sendiri yang berkata, ya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kamu di mana ayatmu? Ada, Kak. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 120. Ada. Kalau di Islam, Kak, di dalam Al-Quran itu ada tertera di surat An-Nisa ayat 122 yang bunyinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Di mana ayatnya berapa itu? Ayatnya di ayat surat An-Nisa ayat 122. Surat An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat 122. 122. Oke, kita buka ya. Saya buka di Quran QS Maryam juga ada ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini siapa yang berbicara? Yang berbicara Allah, Kak, yang berbicara. Oke, ini coba kamu ini coba dengerin dulu. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini Allah yang berbicara. Iya. Di dalam selama. Ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Oh, di surga ada sungai ya? Gimana, Kak? Di surga ada sungai. Ya, nggak tahu, Kak. Aku belum pernah ke surga. Kayak mana aku mau tahu di surga ada sungai apa enggaknya? Soalnya di dalam Al-Quran itulah perkataan. Iya, itu ini saya baca, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga ada surga tah? Oh. Oh gitu. Ya udah, QS Maryam 71. Oke, coba saya baca lagi ya. Kita membahas masalah, Kak, masalah yang ditetapkan ke surga, bukan membahas masalah sungai. Kok sungai yang jadi bahan pembahasan Kakak? QS, nggak apa, QS Maryam. Kan aku pengen tahu surganya orang Islam itu seperti apa. Ya, kalau berbicara tentang masuk surga ya di Islam pun ada juga, Kak.
dipastikan masuk surga. Oh enggak, ini aku mau lihat dulu, penasaran aku. Surganya ada sungai ya? Awas masuk mualaf Kak. Enggak mau lah aku, masa ada surga sungai di situ ngadi-ngadi. Kalau misalkan di surga itu ada sungai-sungai mengalir. Tadi Kakak minta buktikan bunyi suratnya. Karena ayatnya yang menunjukkan kalau di Islam itu dipastikan masuk surga, kata Kakak. Kan saya tunjukkan. Terus Kakak bilang tadi kan, enggak apa-apa, itu iman Anda, enggak ada masalah. Cuman saya penasaran. Cuman permasalahan Kakak ini kok jadi sungai yang Kakak bahas. Iya, kan di tulisannya di situ kan surga yang ada sungai-sungainya. Dan tidak seorang pun di antara kamu melainkan akan dikasih ayat malahan isi apanya pula yang Kakak bahas. Ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya maksiat tinggal berlutut di dalam neraka itu. Gak jelas Kak kan? Kalau di Al-Quran itu Muslim itu jelas semuanya Kak. Kakak jangan dengar dari satu orang dua orang Kak. Awas, jadi nggak mau lah aku mau alap ge. Soalnya surganya ada sungai-sungai. Surga Jadi, di surga di Kristen nggak ada sungai? Enggak, kalau di ini kita berbicara ini ya. Kalau di kekristenan, surga kita itu nggak ada yang namanya sungai, yang nggak ada yang namanya hubungan seks, nggak ada namanya, itu nggak ada. Kalau surga kekristenan itu di mana surga itu dituliskan ya, itu tempatnya itu untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi itu dalam roh. Jadi kalau berbicara tentang roh ya, kalau kita berbicara tentang roh, jadi nggak ada yang namanya sungai, hubungan seks, itu tuh nggak ada. Nah, tapi itulah bedanya ya. Makanya saya tuh memilih surganya kekristenan. Karena surganya kekristenan itu tempatnya kudus gitu. Tapi kalau surganya kalian itu ada yang sungai-sungai begitu ya, itu iman kalian ya. Aku nggak mau lah. Kalau udah begitu mah ya. Kakak tahu makna dari arti yang sungai mengalir itu? Maknanya itu bukan sungai Kak. Itu peribahasa kata, itu ibarat pepatah mengatakan kan. QS Maryam 71. QS Maryam 71. Contoh Kak. QS Maryam ayat 71. Bahasa sungai mengalir itu ibaratnya kayak kita lah, manusia ini kan. Ikutin aja alur ceritanya. Ibaratkan ikutin aja alur ceritanya seperti sungai mengalir. Ini QS Maryam ayat 71 nih. Oh, apa bunyinya? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Oh, berarti sebelum masuk surga. Oh, sebelum masuk surga itu kalian masuk neraka dulu. Itu Kakak menjelaskan, Kakak udah kakak potong. Enggak, ini kan ayatnya dengar dulu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat ini mengatakan baik yang maupun yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Oh, pantesan aja diselamatkan di ayat Maryam yang selanjutnya. Kakak dengar dulu Kak, orang ngomong. Orang belum habis ngomong. Lanjut. Jangan Kakak potong. Ya, lanjut. Orang ngomong. Ya, lanjut. Nah, di Islam, semua umat Islam yang beragama Islam itu nggak ada lah, berarti nggak ada kelamas surga dan Kakak dengar dulu orang ngomong. Kakak orang belum habis ngomong, Kakak udah Kakak bantah. Kamu salah. Ini Berarti dengerin ya. Kakak mau omongan Kakak aja yang didengar. Kakak tidak menerima omongan orang. Macam mana? Dengerin dulu, ini saya baca. Ini kamu tadi kasih saya, ya. Ini kita baca QS ayat 71 ya. Nah, surat Maryam ya. Saya buka baca ya. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, ya. Adalah suatu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang. Berarti nggak ada Noah. Berarti kalian masuk neraka dulu baru masuk surga. Itulah yang diselamatkan. Siapa yang beramal baik? Gimana sih lu Noah? Ini lihat.
ayatnya. Oh, Noah, berarti nggak ada. Kalau di kita nggak beda. Ya lanjut, Noah, lanjut. Cuman tadi kakak bilang nggak ada yang masuk surga. Nggak ada. Itu udah ada di ayat QS 71. Di situ dikatakan bahwa Kakak dengar dulu penjelasan orang. Yaudah, Kakak dengar dulu. jelaskan Ya, QS 71 kakak, dulu. kakak itu kan asumsi kakak. Kakak yang QS 71 ini saya baca ini. pengisiannya sendiri. Ini Kakak saya dengar baca. dulu. Dengar dulu. Saya baca, kamu baca dulu. Nggak usah kakak baca. Nih. Udah tahu. Aku udah tahu isinya. Orang Al-Quran bacaanku sehari-hari. Nggak perlu kakak bacakan. Ya, kamu baca coba. Udah tahu kak isinya udah tahu. Aku mau menjelaskan sama kakak. Ya, coba jelaskan di ayat 71 dulu. Nah. Aku jelaskan, kakak dengar dulu, jangan kakak potong. Orang belum habis ngomong, kakak udah kakak Ya, potong-potong. kamu jelaskan, ini kamu jelaskan dulu yang 71, baru 72. Oke, lanjut ya. Itu kan, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zolim. Maksudnya itu kak, dengar dulu. Orang-orang yang bertakwa itu sudah dipastikan masuk surga. Dan orang-orang yang zolim, dia dipastikan juga masuk surga, tapi menikmati neraka dulu. Arti Saya katanya tanya, ini berarti kalian masuk surga apa neraka? masuk surga. Ini 71-nya. Kakak dengar dulu, kakak paham nggak maksud yang saya omongin Tidak ini? ada seorang pun di antara kamu, melainkan akan sampai kepadanya. Terus Nah, berarti sudah dibilang tidak ada seorang pun kan? tidak ada seorang pun apa? Ini kau baca dulu. Kakak ini nggak paham. Kakak harus pahami yang orang jelaskan. Ini kau baca, coba kau baca dulu biar kenceng-kenceng. Coba baca. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Ah. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Berarti tidak ada seorang pun ya. Nah, baru keduanya. Kemudian kami akan selamatkan. Kakak paham nggak diselamatkan itu kayak mana? Iya, berarti di laundry dulu di neraka baru ke surga. Masuk surga apa enggak tuh? Ini kan kita berbicara masuk surga kan? Ini berbicara. Kita berbicara masuk surga kan? Tanya Masuk surga. samamu, ku tanya samamu. Aku tanya sama kakak dulu. Aku tanya sama kakak. Kakak kalau baju kakak yang di lemari itu baju kotor apa baju bersih? Kalau kan sudah saya bilang kalau di dalam kekristenan ya. Bukan, aku tanya kakak ini, aku tanya kakak di dalam lemari kakak itu yang tersimpan baju bersih semua atau baju kotor? Cerita baju nggak masuk akal, nggak nyambung. Kakak pun nggak masuk akal, nggak nyambung. Kalau ceritanya gitu, kakak pun nggak nyambung ceritanya. Nggak nyambungnya di mana coba? Nggak nyambung ya, kakak bertanya mana ayatnya tadi kakak bilang kan yang menunjukkan bahwa umat Islam itu pasti masuk surga. Ditunjukkan kakak mencela. Tapi kalian itu Ditunjukkan kakak mencela isinya, kakak mencela. Mana ada ayatnya kalian itu masuk surga? Dibilang Dijelaskan kakak nggak terima. Coba, kemana kakak? Dijelaskan nggak terima. ya, tapi kan di laundry. Tadi minta penjelasan. Dijelaskan nggak terima, macam mana? Bukan Berarti nggak kakak terima, ini mau menang dengan kata-kata agamanya. Noah. Kalau di dalam kekristenan tidak ada yang ibaratkan tidak Itu di dalam Kristen. Kalau di dalam berbicara di dalam Kristen. Noah, saya kasih tahu sama kamu ya. Kalau di dalam kekristenan, kamu diam dulu, nanti saya ganti yang lain. Kalau kamu nggak mau ini, supaya kamu paham ya. Kalau di dalam kekristenan nggak ada laundryan dulu, nggak ada di laundry dulu, dia nggak ada. Laundryan dia itu pada saat dia hidup ya.
pada saat dia hidup dia di laundry sehingga dia dikuduskan, ya. Jadi nggak ada itu loh, nggak ada ceritanya di laundry dulu baru dipilih, nggak ada gitu. Kalau di dalam kekristenan, ya, dia di laundry itu di dunia. Misalkan dia membunuh, ya, dia diberikan pengertian supaya dia mengingat kesalahannya dan dia meminta ampun kepada Tuhan sehingga dia diselamatkan. Nah, kalau dia kalau dia masih tetap, ya, hidup di dalam dosanya, upah dosa adalah maut, itulah dilemparkan ke dalam. Jadi pada saat dia di neraka, nggak ada lagi di laundry lagi dia masuk surga, nggak ada. Tetapi kalau dia melakukan kehendak Allah Bapa, dia menjauhi larangannya, gak perlu di laundry dulu dia. Sudah pasti jaminan masuk surga, itu sudah pasti. Sudah jaminannya. Itulah bedanya kita, ya. Bedanya kita itu. Kalau di dalam kekristenan, sekali lagi saya katakan sama kamu Noah, kalau di dalam kekristenan, di laundry itu pada saat dia di dunia. Pada saat dia di dunia, apabila dia mencuri, ya, kalau dia mencuri, ya, dia akan di laundry sampai dia meminta ampun kepada Tuhan sehingga dia kembali kembali ke jalan Tuhan, ya, di laundry dulu dia. Sehingga kalau dia masih tetap melakukan kejahatan itu, itulah yang dinamakan penghakiman. Dia dinamakan penghakiman sehingga dia dihakimi, ya. Dihakimi itulah yang dikatakan dia masuk ke dalam api neraka, ya. Karena dia jatuh dalam dosa, dia tidak mau. Kalau nggak sempat di laundry, ya itu dia. Karena dia nggak bertobat. Kalau dia nggak sempat, ya itu namanya dari penghakiman, ya. Jadi beda kita, ya. Beda kita berbeda deh, berbedanya itu gitu. Jadi kalau di iman kalian semua mau dia sholatnya kenceng, mau dia ibadahnya kenceng, mau dia itu ibaratkan beramalnya kenceng, tetap dia dimasukkan ke dalam api neraka. Setelah dia dimasukkan ke dalam api neraka, baru dia dinaikkan ke dalam sorga. Itu jadi sekenceng-kencengnya amal ibadah kalian, sekenceng-kencengnya sholat kalian, sekenceng-kencengnya ibadah kalian, ya, hanya Tuhan yang memutuskan kalian itu masuk surga atau tidak, bukan diri kalian sendiri. Nah, ini udah ada ayatnya sudah ada loh teman-teman, ya. Ayatnya sudah ada di mana walaupun kalian mau sholat 5 waktu, walaupun kalian itu beribadah, walaupun kalian beramal sebanyak-banyaknya, tetap kalian itu masuk di dalam api neraka. Karena itu sudah ada ayatnya. Setelah kalian masuk api neraka, barulah kalian itu dibawa ke dalam, barulah dipilih oleh Tuhan, kalian itu dibawa ke dalam sorga. Itu ayatnya ada. Maryam QS Maryam 71. Kalau nggak ngerti makna dari ayatnya sudah ada. Ayatnya udah ada, Noah. Ayatnya udah ada. Kamu kasih tahu saya sudah bilang, ya. Ada ayat mengatakan bahwa yang dipilih masuk surga itu adalah nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Itu ada, itu Ustadz kalian sendiri, ketua APII kalian sendiri menyatakan kepada saya, ya, itu Ustadz Ali menyatakan kepada saya. Nah, jadi ya saya bilang sama kalian, kalau di dalam kekristenan, ya, kalau dia mengikuti kehendak Allah Bapa, dia menjauhi larangannya, itu sudah pasti. Dia sudah pasti masuk kerajaan kekal. Tidak ada lagi yang namanya laundry-laundryan, tidak ada lagi yang namanya neraka. Tapi kalau dia itu berbuat kejahatan sehingga dia jatuh dalam dosanya, itulah dikatakan dia upah dosa adalah maut. Nah, beda dengan kalian, sekuat-kuatnya ibadah kalian, sekenceng-kencengnya amal ibadah kalian, kalian tetap masuk ke dalam api neraka. Ya, sehingga hanya Tuhanlah yang bisa memilih kalian pantas nggak, ya, kalian itu masuk surga atau tidak. Nah, jadi jangan bilang
Kalau yang bisa menyelamatkan kalian itu adalah amal ibadah kalian. Kalian salah. Sekenceng-kencengnya amal ibadah kalian, sekuat-kuatnya ibadah kalian, kalau Tuhan tidak mengizinkan kalian masuk dalam kerajaannya, kalian tidak akan masuk. Kalian tidak akan masuk. Karena hanya Tuhan yang bisa memastikan itu, ya. Tetapi kalau di dalam kekristenan, ya, kalau di dalam kekristenan dia menjauhi larangannya dan mengikuti mengikuti peraturannya, mengikuti perintahnya, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, dia pasti Udah kak, jangan kakak aja yang mau ngomong. Orang menjelaskan kakak bantah-bantah. Belum habis lagi orang udah kakak. mau coba Apa? Coba lah kau jelaskan. Kakak kalau nggak tahu tentang Islam, mau dikasih tahu tentang Islam, belum habis orang ngomong, sudah kakak bantah, sudah kakak potong. Ngomong kakak aja yang mau didengarkan. Ya udah, jelaskanlah. Kakak bilang tadi kan, di ayat itu pengertian kakak sendiri. Kan kakak yang pengertian kakak sendiri kan? Pengertian kamu. Orang itu ada tulisannya kok, pengertian nggak ada. Enggak, kan kamu sendiri yang menafsirkan. Kalau kami umat Islam ini itu tidak ada yang masuk surga. Beda tafsiran dengan yang tertulis, ya. Nah, berbicara tentang laundry. Tentang laundry yang di mana? Mana ada isi laundry di dalam? Oke, saya baca lagi ya. Kamu baca lagi ya. Apa mana isi laundry? Tulisan laundry di situ. Mana bacaan yang laundry? Itu kan umpama. Tidak ada umpama. Mana laundry? Saya baca ya. Iya, baca. Mana? Baca. Hai. Apa sayang? Oh, kapan birthday? Hari ini. Oh. Ngelesnya. Oh, siap. Selamat ulang tahun nanti. Nanti kadonya sayangnya. Bentar sayangnya. Selamat ulang tahun, cantik. Pintar. Tahunnya Kuromi. Inilah Kuromi ini. Oh, kartun Jepang. Kalau numpuk aku ke rumah itu tante biar aku bisa. Itu Cina. Oh iya, ntar lagi Sincia Imlek. Ya, Kak, makasih. Selamat ulang tahun ya sayang ya. Sehat-sehat selalu ya. Ya, lanjut teman-teman. Sorry ya. Oke, lanjut. Mana kata-kata laundry di ayat itu tadi? Mana? Dikasih hampers, ada yang birthday. Guys, teman-teman sebelah rumah ini. Ya, lanjut. Gimana? Oh, Oke. Aku mau bertanya nih sama kakak. Ya. Nah, kalau umat Kristen kan ibadahnya kan di gereja. Ya. Terus itu setiap hari Minggu ibadahnya. Oke. Yesus itu ajaran siapa itu kak? Yang ibadah ke gereja itu ajaran siapa? Perintah siapa? Kalau setelah memerintahkan untuk Yes. hari Sabat. Iya, Yesus yang memerintahkan. Apakah waktu Yesus di zaman Yesus hidup dulu, Yesus pernah ke gereja atau mendirikan gereja? Bait Allah itu adalah gereja buat kami. Yesus pernah ada nggak ke gereja kak? Bait Allah itu adalah gereja buat kami. Maksudnya bait Allah itu apa? Bait Allah itu pada saat Yesus berdoa ya, ada di situ ayatnya untuk mereka berkumpul. Ya. Apa bunyinya? Ya, ini ada ayatnya, bentar ya. Satu Korintus. Bentar ya. Ya lama, iya saya nggak bawa Alkitab.
tentang gereja. Saat berikut tentang gereja. Kalian tinggal buka di itu, di Google juga banyak guys. Di Matius 16 ayat 18. Bunyinya gimana kak? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, itu banyak sekali di ayat-ayat itu ya. Di Matius 18 ayat 20, 1 Korintus 3 ayat 16, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Efesus 2 ayat 21, Yudas 1 ayat 20, Roma 12 ayat 4 sampai 5, Matius 16 ayat 18, dan 1 Korintus 3 ayat 17. Nah, itu kan tadi kakak bilang Yesus yang menyuruh umat Kristen itu beribadah ke gereja. Tapi kenapa Yesus tidak pernah dia mendirikan gereja pada saat dia hidup? Udah didirikan, udah dibilang. Kan sudah dibilang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Mendirikan jemaat kak, bukan ke gereja. Mendirikan jemaat, bukan ke gereja. Iya nih, kamu dengerin. Di atas batu karang ini, ya, di atas batu karang ini, ya, di atas batu karang ini kita berbicara, misalkan contoh ini biar supaya Anda paham, Noah. Iya, batu karang. Nih, di atas batu karang ini, dengerin dulu Noah. Iya, saya dengerin. Ya. Aku akan mendirikan. Kalau dikatakan di atas batu karang, ya. Nah, sama seperti gini, di atas di tempat ini, di atas batu karang. Kalau kita berbicara tentang di atas batu karang, ya, itu tempat, ya, di mana di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kalau dikatakan mendirikan bukan disuruh berdiri, Noah. Nih. Kalau dibilang mendirikan bukan disuruh berdiri, ya. Mendirikan itu artinya, ya. Nih, mendirikan itu artinya membuat satu kelompok di mana kita itu, mendirikan itu membuat satu kelompok di mana, ya, mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mendirikan itu bukan disuruh itu didirikan, jemaatnya itu, umatnya itu didirikan, bukan, tetapi memberikan satu kelompok, membuat satu kelompok, ya, untuk kita bisa berkumpul, ya, untuk kita bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti itu Noah. Mendirikan, kamu juga kalau misalkan kamu bilang mendirikan, kamu berbicara sama-sama, misalkan sama orang yang apa namanya, ya, ibaratkan orang yang lebih IQ-nya lebih tinggi, ya, berperibahasa, ya, mungkin kamu akan diketawakan. Mendirikan berarti didirikan tuh manusianya, bukan begitu. Mendirikan itu artinya membentuk satu kelompok, sehingga berdiri. Kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Hah? Kelompok apa ini? Mendirikan jemaat. Kelompok. Kelompok jemaat di batu karang itu. Itulah yang dikatakan gereja. Itulah yang dikatakan gereja. Nah, siapa yang membuat gereja itu? Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Begitu Noah. Gereja kok tidak ada? Hah? Kok nggak ada murid-murid Yesus ke gereja, beribadah ke gereja? Ada, siapa yang bilang nggak ada? Emang kau lihat, nggak ada. Murid Yesus yang mana? 12 murid Yesus itu mereka beribadah. Beribadahnya kemana? Beribadahnya? Batu karang itu adalah gereja, Noah. Udah dikasih tahu nggak juga? Tahu,
batu karang itu gereja. Aku yang kupertanyakan, kakak bilang, aku tanya murid Yesus itu ada nggak yang beribadah ke gereja? Kakak bilang ada. Yang mana? Jadi batu karang itu mereka berkumpul. Kakak paham nggak aku tanya murid Yesus yang mana yang Ya murid siapa yang murid Tuhan Yesus? Aku nggak tahu karena bukan pengikut Yesus, jadi makanya aku nggak tahu, makanya aku bertanya. Kalau Ya, aku tahu aku tidak Kamu bertanya. lihat aja di situ murid-murid Tuhan Yesus bilang. Nah itu ada di situ apa namanya di Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Nah itu nanti kamu bisa belajar di situ. Nah itu juga ada nyanyiannya. Enggak, aku bertanya, bukan aku mau belajar, aku bertanya sama kakak. Karena kakak kan pengikut Kristus, aku kan bukan Iya. pengikut Kristus. Oh Jadi, saya juga aku murid kan nggak Tuhan Yesus tahu. loh. Noah saya murid Tuhan kakak Yesus. murid Tuhan Yesus, aku kan bertanya, murid yang mana, siapa, Saya nama-nama. muridnya Ica. Oh, berarti waktu Yesus turun ke dunia ini kakak udah ada lah ya? Oh, pada saat itu murid-muridnya yang apa namanya pergi ke gereja. Ya, murid dia yang mana, Kak Ica? Paham nggak murid Tadi saya dia? sudah sampaikan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu enggak kamu dengar? Oh, itu murid Yesus. Itu murid Yesus, Iya. Lukas. Emang Lukas Petrus itu pernah ke gereja? Kok nggak? Iya, mereka berkumpul di bait Allah. Kok nggak ada di dalam cerita Yesus itu ke gereja mendirikan? Ini kan sudah dikasih tahu ayatnya. Itu ayat itu perkataan siapa? Yesus Kristus. Yesus waktu hidup ada menurunkan ayat. Yesus itu tidak perlu enggak seperti ini, dia mewahyukan gitu enggak. Dia langsung yang memberitahukan. Jadi nggak ada turun ayatnya begini, nggak ada begitu, nggak ada. Dia langsung memberitahu sama siapa? Ah, Dia memberitahukan sama siapa? murid-muridnya. Terus murid-muridnya? Kenapa murid-muridnya? Terus murid-muridnya menyampaikan ke siapa? Menyampaikan kepada semua orang. Semua orang. Ya, Semua orang yang mana ini? semua orang lah, sama seperti kamu. Saya ini kan saya sampaikan dari zaman ke zaman disampaikan sampai saya juga menyampaikan kepada kamu. Nah, terus kenapa? Tapi kok nggak pernah Yesus itu mencontohkan beribadah ke gereja itu? Kenapa? Kok nggak pernah Yesus mencontohkan beribadah kepada jemaat-jemaatnya? Oh, memang dasar congean ya. Kalau di dalam Apa? Enggak. Kalau di kami, kalau Noah. kami di Islam, Noah. nah, ya, Kalau misalkan kamu kamu lama-lama di rumah sakit jiwa, kamu bisa gila nggak? enggak, Oh, kalau kamu lama-lama di rumah sakit jiwa, kamu nggak gila, nggak bisa gila? ini Hah? kok ke rumah sakit jiwa? Enggak, Kakak saya tanya lain. sama kamu. Kalau Lain misalkan enggak kamu kan? lama-lama, kamu lama-lama nih dikumpulin di rumah sakit ini sama orang-orang yang ODGJ. Kamu ikut-ikutan ODGJ nggak? Bisa nyambung nggak? Kakak yang nggak nyambung. Enggak, saya mau tanya. Nah, ini saya mau tanya aja. Kalau misalkan kamu ya dikumpulin sama orang-orang ODGJ, kamu ikutan ODGJ nggak? Ikutan nggak? Nggak nyambung kok, Kak. Enggak, aku nanya. Nggak Bisa nyambung. nggak? Bisa nggak?
kakak ini nggak nyambung. Saya bertanya sama Anda, Noah. Nah. Kalau misalkan ya, ini contoh ya. Contoh, kamu disatukan dengan orang disatukan dengan ODGJ. Kamu ikutan ODGJ nggak? Kakak lah berpikir sendiri, Kak. Lah aku bertanya kok disuruh berpikir. Soalnya kakak ini udah apa? Udah di luar jalur pembahasan. Ya udah. Kakak ini apa namanya? Daripada saya ikut-ikutan ini, mendingan saya diemin aja lah. Oke, saya jawab dulu ya teman-teman ya. Pertanyaan dari siapa namanya? Pertanyaan dari siapa tadi? Bentar ya Muhammad, sabar ya. Di dalam firman Tuhan ya, di situ dituliskan bahwa apakah Yesus Kristus pernah mendirikan gereja? Pernah. Nah, ayatnya di mana? Itu tadi saya sudah kasih ayatnya. Di situ Yesus mengatakan ya bahwa di batu karang ini ya. Nih. Oke, kita buka lagi ayatnya ya. Tidak tahukah kamu mana tadi? Nah, ini pertama kali. Makanya murid Yesus pertama kali itu ya yang mendirikan gereja itu siapa? Itu adalah Petrus, Santo Petrus ya. Nah, ini Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk beribadah. Yesus mengajarkan kita untuk bergereja. Batu karang itu umpama itu bisa dikatakan gereja. Dan murid Tuhan Yesuslah yang mendirikan gereja ya. Awal mula gereja itu berdiri itu dibawakan oleh Santo Petrus. Dan itu pertama kali yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, yaitu Santo Petrus. Jadi seperti apa cara ibadahnya? Nah, banyak sekali di dalam Alkitab dituliskan tentang kita berdoa. Itu kita berdoa tentang kita berdoa, doa Bapa kami juga itu ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman apa namanya yang kurang paham, mendingan kalau misalkan kalian kok itu kan mendirikan itu bukan berarti manusianya disuruh berdiri, bukan. Tetapi membentuk kelompok supaya kita bisa berkumpul ya untuk menuju kepada Yesus Kristus, kepada jalan keselamatan itu. Sehingga dikatakan sehingga dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya. Siapa pertama kali murid Tuhan Yesus yang disampaikan? Yaitu Santo Petrus. Itulah dikatakan Petrus, hai Petrus, engkau adalah Petrus dikatakan, dan di atas ya batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oke ya. Jadi kalau misalkan diriku terus-terusan berbicara kepada ODGJ, nanti saya ikutan ODGJ, nggak mau. Gitu ya. Makanya saya ambil umpama tadi saya sudah sampaikan tapi tidak. Selamat pagi dan assalamualaikum. Ya, pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, berbeda dengan tadi ayat yang tadi. Ayat tadi kan menceritakan bahwa dari awal kalian itu masuk ke dalam api neraka dulu baru diselamatkan. Kita menyelamatkan kalian dari dosa yaitu adalah Tuhan. Oke, silakan Rizky. Ya, mau nanya nih, Mbak. Soal Isa kan mengajarkan soal kasih sayang. Ya, kalian mengajarkan? Nabi Isa kan mengajarkan kasih sayang. Yesus mengajarkan kasih sayang. Ya enggak? Ya. Situ kan ada tertulis jika kau ditampar pipi kiri maka kasihlah pipi kananmu. Apa? Kalau kau ditampar pipi kanan kasihlah pipi kirimu. Ya, mengasihi musuh. Sekarang saya mau nanya, Mbak. Iblis musuh manusia apa enggak?
iblis musuh manusia atau tidak? Kalau dikatakan iblis itu musuh, ya, musuh bukan berarti kita membenci, ya. Berarti harus dikasihani. Oke, berarti dia harus dikasihani. Nah, mengasihaninya dengan cara apa? Itulah Cara apa, Mbak? dengan cara kasih, ya. Ya. Mengasihaninya dengan cara kasih. Nah, kasihnya seperti apa, ya? Sebelum dia menjadi iblis, dia itu adalah malaikat. Nah, Ya. malaikat yang membantah. Malaikat yang membantah, yang dia menginginkan sama seperti Allah. Itu di persi agama Mbak kan? Itu kan kamu bertanya tentang kekristenan, kayak mana sih kamu? Iya, kan saya bilang itu kan di versinya Mbak, bersih di agamanya Mbak. Kan dirimu bertanya tentang Kristen apa bertanya tentang Islam? Tentang Mbak, kan saya bilang itu kan versi di agamanya Mbak. Aku nanya kan di versi di agamanya Mbak. Ya enggak. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Nah, sekarang tadi soal tadi ke rumah sakit jiwa. Tidak semua orang yang ada di rumah sakit jiwa itu Mbak ikut gila. Contohnya dokter. Berbeda, saya. Apanya berbeda? Kan dia sering di rumah sakit jiwa. Saya bilang kalau kita dikumpulkan, ya, berbeda kalau misalkan dia itu berbeda dengan dikumpulkan dengan dia itu bagian, salah. Makanya tidak diperkumpulkan sama bagian bukannya satu perkumpulan. Nah, makanya beda. Kalau dikumpulkan artinya apa? Kamu, ini misalkan kamu, saya nggak tahu nama kamu siapa, saya panggil Kings ya. Kamu dimasukkan ke dalam ruangan ODGJ, ya. Kamu dimasukkan ke dalam ODGJ sehingga kamu berteman dengan ODGJ. Saya bertanya, apakah kamu bisa jadi kamu ODGJ? Karena apa? Nggak mungkin, Mbak. Belum tentu, Mbak. Belum tentu dong. Kenapa bisa Mbak begitu? Boleh dicoba? Boleh dicoba nggak? Hah? Boleh dicoba nggak? Boleh. Kapan kita bisa ketemuan, Mbak? Kita sama-sama ke ODGJ, Mbak. Saya mau nginap seminggu di sana. ODGJ mau nggak? Mau. Kalau saya tidak gila dalam setahun, Mbak. Kalau saya tidak gila dalam setahun. Kamu masuk ke dalam ruangan ODGJ selama setahun. Ya. Di situ kamu tanpa berinteraksi dengan orang lain, ya. Ya. Tanpa berinteraksi dengan orang lain, tetapi kamu berinteraksi dengan ODGJ. Saya pengen tahu apakah kamu tetap waras atau tidak, itu aja. Betul, Pak. Semua kan iman manusia itu Mbak beda-beda, Mbak. Ada yang lemah, ada yang kuat. Coba, saya pengen tahu. Coba aja. Saya coba, Mbak. Tapi sama Mbak, saya mau lihat. Ya, lihat ya. Coba. Coba. Kamu coba. Iya, nggak apa-apa. Ya kan dicoba, disuruh coba. Selamat siang. Kan disuruh coba, dia pengen coba. Ya udah suruh saya suruh dia pergi. Mbak Ica mau nanya nih, boleh? Nanya boleh nih, Mbak Ica? Nanya. Kalau Tuhan sama enggak? Ntar dulu ada ini. Jawab dulu lah, Tuhan sama enggak? Bentar ya, teman-teman. 43 nggak ada, itu batasnya 40.
Tuhan sama Tuhan beda. Terus di Bible mereka Tuhan dibaca Tuhan, makanya aku bingung. Oh, jualan dia ini. Itulah kalau mereka sama, Oten sama Tuhan sama Tuhan disamakan. Ya udah, aku turunlah, lama kali tuh orang itu. Yang oten-oten ini mau nanya, ini tua mana, Maria atau Yesus? Halo baca, udah lakunya? Hah? Es krimnya, bisa pesan es krim 2? Mana jual es krim aku? Ah, jual apa tuh? Roti? Jual perabotan. Oh, COD boleh? COD nggak boleh, nggak ada sosial. Oh iya. Halo baca ya, satu saja. Jual perabotan guys. Kalian kalau ada mau beli, tapi enggak lah, aku nggak jual sosial media, males aku jual sosial media. Iseng-iseng berhadiah ini. Oh iya Mbak. Oke Mbak, lanjut aja. Kan kalau mau belanja, tapi enggak. Tapi ini di sekitaran Medan. Kalau kalian di Medan nih bolehlah belanja-belanja, tapi nggak usah lah. Ini khusus di sini doang sih. Nggak usah nanya-nanya. Buat iseng-iseng. Aku nggak usah nanya-nanya lah. Kita ngomong-ngomong aja sama. Apa? Nggak usah nanya-nanya aku lah. Ngobrol aja. Yang ya kalau ada yang mau nanya, terima, aku turun. Ya udahlah, turunlah kau. Katanya kalau beli sama Kristen haram kakak. Perabotan ini mah. Perabotan mana ada haram-haraman. Mana jual-jual kayak jual ATK, jual-jual ya apa-apa gitulah teman-teman. Dulu kan usahanya itu kan beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makanan mereka emang begitu. Karena takut kecampur B2 kali. Kalau makanan Assalamualaikum. Gitu. Tapi kalau begini-gini mah enggak lah. Emang ini bercampur B2 kan kagak? Ya lanjut. Aku jualan teman-teman, jual. Bentar dulu ya anak karang ya. Siap. Aku ada jual ATK kayak perlengkapan anak sekolahan. Ada jual perabotan, ada jual pernak-pernik buat jahit, buat kebaya. Ada jual apa lagi tuh? Pokoknya banyak lah jualannya. Kayak gini, jual-jual gini nih, apa namanya? Ini apa nih namanya nih?
buat botol minuman, buat apa nih namanya, buat minuman tuh nah, baru mangkok apa pokoknya macam-macam lah. Tutup akun jualan aja, kok pula yang ngurus aku, siapa kau? Kok kau pula Musaf? Nah, gue kasih tahu sama kalian ya. Walaupun kami berbeda iman di sini toleransinya tinggi, nggak kayak kalian, ya kan? Di sini toleransinya tinggi, ngerti nggak kalian? Di sini toleransinya enak, nggak ada tuh yang namanya risih-risihan yang apa, nggak ada, ya, nggak ada. Di sini komplek, di sini tuh sama kayak di Kelapa Gading. Kalau di Kelapa Gading ya, kalau di tempatku dulu ya, itu nggak ada tuh yang namanya, oh ini Islam, oh ini Kristen, nggak ada. Cuma di kampung gitu mah. Kalau di tempat kami sini itu nggak ada ya. Oh ini Kristen, oh ini Islam, nggak ada kayak gitu kami di sini. Orangnya enak-enak, orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Sama, pokoknya sama di lingkungan aku sama di sini tuh sama, nggak ada beda. Makanya aku nyaman di sini. Gitu. Di sini ibaratkan lingkungannya asik lah. Sama kayak di komplek aku di sana di Jakarta. Nggak ada yang beda-bedain. Oh itu agama Kristen tuh, nggak ada kayak gitu di sini. Toleransinya tinggi, nggak kayak kalian. Toleransinya nggak ada, tau nggak? Curhat nih ya, iya kan aku mau kasih tahu. Makanya aku nyaman, nggak mau balik lagi ke Jakarta. Silakan, anak Karyang. Assalamualaikum. Medan toleransinya tinggi, enak, nggak kayak di kampung-kampung tuh nah. Silakan Ana. Yo, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, aku Ana. Posisi aku sekarang lagi di Jayapura, Papua. Iya. Ada nggak suaraku? Ada. Jelas? Jelas banget. Oke. Aku panggilnya Kak aja ya, kakak aja, karena kan di Papua sini kan cenderung panggil kakak, ya kan? Oke, kakak ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Yesus sama Isa itu sama nggak kalau di ini kakak? Beda, Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda. Beda. Perbedaannya. Karena memang banyak juga yang aku tanyakan di sini beda-beda. Jawabannya, ada yang bilang Yesus, ada yang bilang Isa. Tapi kalau mereka bilang beda, aku mau nanya, kenapa tuh ada gereja yang namanya Isa Al-Masih? Itu kan ada nama gereja namanya Isa. Nama Isa itu Isa siapa? Sudah dibatalkan itu. Yesua Hamasia itunya. Ding 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 ding. Aqua. Oh bukan ya. Oke. Jadi beda ya. Oke. Nah, terus ini saya tadi dengar di bawah itu masalah surga, masalah laundry, masalah iya kan. Ini gini. Aku ini jujur, aku Muslim. Aku punya banyak teman-teman. Ini juga banyak Kristen juga banyak di sini. Dan aku juga naik ini bukan berarti aku nih aku juga masih belajar, ya kan. Aku cuma ini aja berlogika saja karena kan di Muslim itu kan kita kan berakal, berlogika baru kita beriman. Jadi jadi kamu berakal dulu, kamu berlogika dulu, baru kita. Iya. Jadi tuh orang-orang yang beriman tuh dia pasti berakal. Jadi boleh nggak saya tanya nanti kalau misalnya berakal dulu? Jadi kita kan diciptakan akal, jadi makanya kalian tuh nanti kalau memang Islam itu kan tidak memaksa, jadi dia berserah diri. Jadi buat manusia-manusia yang punya akal. Boleh nggak saya bertanya kalau memang berakal dan berlogika dulu? Boleh nggak saya? Boleh. Oh yaudah, lanjut. Oke. Jadi saya boleh nggak kasih perumpamaan yang secara berlogika ya. Jadi kita ini di Islam, kita ini bukan seorang Muslim kalau tidak mengikuti ajarannya Isa, Nabi Isa. Itu kita bukan seorang Muslim. Yang kita itu mengikuti ajarannya Isa. Tapi yang kita nggak ikuti itu ajaran Paulus. Jadi buat kita kan dari kalau ajaran apa lah yang kalian ikuti, coba aku tanya. Kayak gini, tadi coba kakak sebutin syarat apa di kakak punya ini kan kita baca surga itu
ada nggak di kakak punya? Kakak kan baca apa tadi deh? Mengikuti ajaran bapak dengan, coba ulang kakak. Aku nggak begitu hafal ini. Coba tadi kakak sebutin kan, di kakak punya itu mana yang sebutin surga, mana dia punya ini yang kakak bacakan, dia yang mengikuti ajaran bapak dengan apa tuh, coba kakak bisa diulang. Itu tadi di surat kakak baca tadi, yang tadi pas siapa tadi yang naik itu, kakak bacakan ayat di kakak punya Bible itu. Maksudnya apa sih? Ini loh, syarat masuk surga kan di kakak punya itu harus mengikuti Bapa di surga dengan apa? Coba kakak baca dulu. Kamu nanya apa sih? Enggak, itu loh. Tadi kan pembahasannya kan surga di Kristen ada enggak? Gereja bukan surga. Enggak, yang kakak baca itu kakak bacakan kakak kan harus mengikuti apa perkataan Bapak. Terus apalagi tuh untuk masuk surga kan? Oh, Ada tuh ayat. enggak, ini sekarang kamu tujuannya maksudnya gimana? Enggak, aku mau ini, mau apa? Ini mau apa, tanggapi ini dulu. Kakak punya surat itu loh, yang perkataannya siapa? Perkataannya Yesus ya, tentang surga ini. Itu kalau itu berbicara tentang ini, tentang apa, bait Allah tadi. Karena aku mau mengajak kakak pakai logika saja gitu kan kakak. Coba kakak baca. Coba kakak baca dulu surat tadi itu. Itu tadi berbicara Allah. Yang itu loh, kakak ada baca syarat masuk surga tuh ada dengan kalau kita mengikuti Bapa di surga. Terus apa lagi lanjutannya itu, dengan ada kata utusan lagi, utusan gini-gini bla 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 bla. Coba diulang baca itu. Tadi di surat mana itu ada? Baca ayat, iya baca ayatnya itu coba. Ayat apa? Surga. Iya. Syarat masuk surga. Yang di bawah sabar ya, maksudnya ini kan aku bertanya kan, ini loh, aku tuh menghargai juga agama umat Kristen karena banyak teman aku di sini agama Kristen ya. Tadi itu berbicara tentang ayat-ayat tentang gereja. Ya. Udah gitu berbicara tentang bait Allah. Nah, apalagi? Coba kakak bacakan lagi dulu. Kalau masuk surga itu harus mengikuti apa perkataan Bapa di surga, terus apa lagi tuh lanjutannya itu? Tadi kan ini kan judulnya, ini sebelumnya itu kan judulnya itu. Ini kan berbicara tentang gereja. Ada nggak orang Kristen itu Tuhan Yesus itu menyuruh untuk bukan gereja? sebelum gereja ya. Kan gini kakak bilang, coba di Muslim tunjukkan di mana kalian punya orang Muslim tuh masuk surga kan, di mana ya kan, baru si itu dia bilang ada itu di situ, kakak baca. Terus kalau kakak dia balik tanya, kalau di Kristen ada nggak ayatnya, kakak bacakan itu, ada kakak bacakan. Coba ya, saya lihat ya. Kamu bertanya tapi kamu bingung. yang dibawa buat umat Muslim. Aku minta maaf kalau aku ada salah-salah ini ya. Coba kakak baca. Iya, nggak tahu siapa yang dibaca teman-teman, tapi kita kasih nggak ngerti apa yang mau dibaca. Itu loh yang tadi kan. Yang di Yohanes 3 ayat 15 dulu ya. Coba. Nah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada lagi sih kakak baca yang itu loh perkataan harus mengikuti
kata Bapa di surga, itu yang Yesus yang berbicara kan, dengan mengutus aku dia akan masuk surga ya, kayak gitu. Berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging. Karena begini, apa perkataannya Yesus itu umat Muslim percaya dan itu kita mengikuti ajarannya. Tapi apa yang perkataan Paulus itu kita tidak mengikuti. Karena ini sudah bercampur perkataannya Yesus sama Paulus itu sudah bercampur. Tapi apa yang perkataannya Yesus dalam Bible itu kami percaya dan kami mengikuti ajarannya. Di sini aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, iya, itu mungkin gini ya, kalau aku mengartikan ya, itu kan yang berbicara Yesus kan. Memang kalau kita mengikuti ajaran Bapa, ya ini maksudnya Yesus kan mungkin Allah. Kita ikutin dia dengan diutusnya tuh Yesus tuh utusan. Jadi perbedaannya umat Kristen sama Islam itu, kalau umat Kristen tuh menyembah, ya kan. Tapi kalau kita tuh tidak menyembah, kita cuma bedanya tuh di situ aja. Jadi tuh mungkin kakak menuankan Yesus. Tapi kalau kita menganggapnya nabi, kita mengikuti ajarannya, tapi kita bukan menyembah dia. Ajarannya aja kita yang memang ikutin. Tapi kalau ajaran apa yang dia bilang di Bible itu, apa perkataannya Yesus itu yang kita. Perintah Allah itu apa coba apa yang kalian ikuti? Bagaimana? Coba apa yang kalian ikuti 10 perintah Allah? Apa coba yang jelas? Coba apa yang kalian ikuti 10 perintah Allah? Perintah Allah. Jadi ya jangan menyembah manusia lah, begitulah intinya tuh. Jangan gini gini Kak, aku terus terang ya, kan aku tadi bilang dari awal kan aku bilang aku juga belajar. Coba ya, perintah Allah yang kalian turutin. Yang kan Tuhan mengatakan 10 perintah hukum Taurat itu apa yang diikuti? Jadi kalau dari kisah yang aku ini ya, aku bilang ya di awal, aku ini kurang memahami, tapi aku memakai logika. Ya dengerin dulu, kakak dengerin dulu ya kan. Aku jelasin dulu kan, aku kan kurang ilmu kan, cuma aku berpakai logika dan akal. Logikanya kita berbicara tentang iya, kita disuruh kan beribadah, iya kan, disuruh kan, maksudnya gimana kan? Yesus itu kan mengatakan ikuti ajaran Bapa. Jadi kalau kita Muslim itu ya beribadah, ya berbuat baik. Itu apa aja coba? Kamu buka dulu Google. Coba 10. Aduh, HP ku cuma satu lagi. Bentar lah. 10 perintah Allah yang kalian bilang kan ya, coba. Kan kalian bilang kami mengikuti ajarannya, kami mengikuti. Nah, ajaran apa yang kalian ikuti? Nah, karena kalau kalian mengikuti ajarannya berarti mengikuti hukum Taurat. Nah, apa yang kalian ikuti? Tidak ada yang kalian ikutin. Begini loh Kak. Begini loh. Iya, jadi gini loh. Bahkan aku pernah, jadi teman-teman aku tuh banyak yang Kristen. Saya tanya, hukum Taurat kalian kan katanya mengikuti Nabi Isa dan mengikuti perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu hukum Taurat itu apa yang diikutin? Satu aja. Ya itu kita berpuasa. Dari mana puasa? Kakak, begini loh, maksudnya kan perintah Allah kan ikutin nggak? Perintahnya tuh kan ikutin nggak? Coba kakak sebut apa tuh yang ke-10 tuh apa? Coba kakak sebutin dulu. Oke, saya mau tanya, berpuasa atau 10 perintah Allah? Tidak, sebutin dulu lah. Oke, aku tanya dulu samamu, apa yang kalian ikuti? Apa yang kalian Iya, sebutin dulu apa yang ke-10 itu. Karena aku kan kurang ilmu, aku cuma pakai logika aja. Jadi aku Makanya kalau pakai logika, oke.
Kalau kamu mau pakai logika, saya akan berikan logika. Nah, Karena ilmu aku kurang, sorry. ya bisa ya. Kalau kalian mengikuti 10 ini, kamu dulu nanti kamu buka ini berisi, kamu tuh ngedabling. Kamu ngedabling nanti kalau kalian mengatakan kalian itu mengikuti hukum Taurat, kalian mengikuti perintah Allah, apa yang kalian ikuti? Setelah saya pelajari, satu pun kalian gak ada ikuti. Tetapi kalian membantah. Katanya pengikut Allah, katanya kalian itu keturunan mengikuti perintah Abraham. Kalian katanya mengikuti Allah. Allah yang mana kalian ikutin? Isa yang mana kalian ikutin? Kalau Isa di dalam Al-Quran ya nggak apa-apa, itu kan hak kalian. Karena Isa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Nabi Isa tentang kelahirannya sudah berbeda. Ibunya pun berbeda, bapaknya pun berbeda. Jadi kalian itu mengikuti hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat yang Nabi Isa yang di dalam Al-Quran, atau hukum Taurat nabi-nabi yang sebelumnya itu? Hukum Taurat aja satu pun kalian gak ada ikutin. Bagaimana kalian bisa dikatakan mengikuti Allah, mengikuti para nabi sebelumnya? Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa kalian menuhankan? Kan ngaco-ngaco kalian. Ya, di dalam hukum Taurat dikatakan jangan membunuh, tetapi kalian ya mengatakan jangan membunuh, tetapi ada terkecuali. Itu sudah tidak ada terkecuali. Kalau Tuhan sudah memerintahkan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Kenapa kalian membunuh? Ada membunuh, kakak. Justru kakak, saya mau tanya sama kamu, Ana. Iya. Siapa yang membunuh? Kamu bilang di dalam Al-Quran ada dikatakan kalau dia berpindah keyakinan, kalau dia kafir, ya, kalau dia berpindah keluar dari agama kalian, itu akan dibunuh, benar tidak? Kakak, jangan samakan ayat kalau pada saat berperang, beda. Nah, bukan perang. Nah, sekarang gimana? Coba gimana? Enggak ada. Membunuh, benar tidak? Maksudnya gimana? Makanya belajar lagi lah. Itu yang pertama. Kedua, tunggu ya. Hukum Taurat mana lagi yang kalian dustai? Jangan membunuh, ternyata kalian membunuh. Siapa yang masa sesama ciptaan harus membunuh? Biarkanlah itu. Kalau misalkan dia memeluk agama, mau agama pun, apapun itu kan hak orang itu. Terserah mereka. Jangan orang berpindah keyakinan kok dibunuh. Kan ngaco dunia persilatan. Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh, ya jangan membunuh. Masa sesama ciptaan saling membunuh? Binatang sekecil apapun Tuhan bilang katanya jangan membunuh. Ya, kita tidak boleh membunuh. Masa sesama ciptaan kita membunuh hanya gara-gara berpindah keyakinan? Itu yang pertama. Jangan mengingini hak orang lain. Sudah punya istri satu, masih juga pengen istri lagi. Itu mengingini hak orang lain. Seharusnya perempuan itu, ya, seharusnya itu milik orang lain, tetapi kamu ambil hak orang lain. Kamu sudah punya satu, kamu sudah punya istri satu. Satu ya satu saja, jangan mengingini hak orang lain. Itu yang kedua. Ya, jangan berzina. Sudah punya istri satu, tetapi menginginkan istri-istri lain. Itu sudah dikatakan perzinahan di dalam kekristenan ini bercerita. Ya, jangan berdusta. Tuhan sudah mengajarkan jangan berdusta, tetapi kalian mengatakan boleh berdusta asal ada 3 hal. Mana boleh cerita begitu? Membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan bersaksi, jangan menginginkan hak orang lain, jangan menyembah, jangan ada ilah-ilah lain. Tapi kalau nah itu aja salah satu contoh di mana kalian katanya mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa yang di mana? Kalau Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu hak kalian. Karena Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Dari keturunan, dari dari keturunan, dari hal apapun itu sudah sangat berbeda. Dari tentang kelahiran, pokoknya semua sudah berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran menyatakan mau menyatukan tentang Alkitab, tidak bisa sama, tidak ada yang sama. Apa yang disempurnakan? Saya mau tanya. Tidak ada satupun yang bisa disempurnakan dari kitab sebelumnya, ya. Tetapi mengingini keinginan diri sendiri, gitu. Nabi Adam aja istri 2, istri jadi begini kak. 2. Siapa namanya?
Tunggu anak. Nabi Adam istrinya 2. Dari mana cerita Nabi Adam istrinya? Allah menciptakan manusia itu Adam dari debu dan tanah, dan diciptakanlah wanita dari tulang rusuk, dan itu yang dinamakan Hawa. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada sebutan kata Hawa. Baru sekarang lah baru ditafsirkan ada kata Hawa. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada tertulis kata Hawa, ya, di kata Hawa. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Nabi Adam istrinya 2, itu Adam kalian, bukan Adam kami. Nah, lanjut. Oke, Kak, gini makanya kan di awal aku tanya Isa dengan Yesus sama enggak? Kakak bilang beda kan. Beda. Tapi gini, ya gini Kak, gini. Karena aku punya banyak teman-teman Nasrani. Memang sih jawabannya juga beda-beda. Ada yang bilang sama, tapi kebanyakan bilang sama. Terus mereka tanya lagi. Aku bilang sama. Enggak. Kakak dengerin dulu. Dengerin dulu. Karena Kalau aku dia mengatakan sama, berarti dia tidak mengerti tentang sejarah dan firman Tuhan. baru kan di situ diceritakan kan. Jadi kalau buat kita kan, makanya aku bilang kan, kita itu mengikutin ajarannya Isa. Kita ikutin, tapi yang Isa Paulus itu yang di dalam Al-Quran, jangan bilang Isa tapi itu. tapi banyak dari umat itu ya itu mereka sebut yaitu Yesus itu Isa sudah. Dan Siapa yang nyebut Isa? teman-teman aku dari Nasrani, dari Kristen, banyak juga yang bilang beda. Cuma kebanyakan Kalau berbicara tentang Isa, itu zaman awal mula ya, itu berbicara tentang Yesua. makanya yang aku bilang kayak gini. Makanya di situ aku bilang gini, kita umat Muslim belum bisa dibilang Muslim kalau tidak mengikuti ajarannya Isa. Kita juga ikutin. Nah, ngikutin apa yang kalian ikutin? Jadi dia bilang tuh jangan menyembah Muslim, dia tuh bukan untuk disembah, ikutin, bukan jangan menyembahlah Allah. Kalau Jadi dengerin aku bilang samamu ya, Yesus Kristus juga tidak pernah mengatakan sembahlah aku, karena hanya iblis yang mengatakan sembahlah aku. Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhan Allah Bapamu. Kenapa? Karena kenapa dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, ya, Yesus itu tidak sombong ya. Yesus itu dia berbicara tentang kemanusiaannya, makanya dia mengatakan dia tidak mengatakan sembahlah aku, tidak. Tetapi sembahlah Tuhan Allah Bapamu, sehingga iblis pergi dan mengetahui bahwa benar apa yang diucapkannya, bahwa dia adalah Tuhan. Oke. Ini dengerin dulu. Ya, siap. Tetapi hanya iblislah yang minta disembah. Iblis menginginkan serupa dengan Allah, sehingga dia ingin berkuasa, sehingga dia ingin mengingini ya jemaat. Nah itu Kak, itu kan Kak, ada di kakak punya Bible itu kan Yesus sudah peringatkan hati-hati akan ada datang nabi-nabi palsu. Ya. Itu dia sudah memperingatkan kan. Kamu tahu itu nabi palsu itu yang di dalam Alkitab dituliskan siapa? Nah itu Yesus yang palsu, yang muncul. Jadi yang minum racun, apakah Rasul Paulus itu minum racun? Gimana ya Kak? Rasul Paulus minum racun tidak? Rasul Paulus minum racun tidak? Ya aku belum baca sih. Ya makanya. Jadi gini Kak, coba Kak kita berlogika ya. Jadi kan kakak bilang ya, masalah salib ini aku lari ke salib ya, penyalipan ya. Yesus disalib karena mau menebus dosa manusia, ya kan? Iya enggak? Bagi kakak kan Yesus mati disalib, bagi kita kan enggak. Dia disurupakan, dia terangkat, dan nanti dia akan diturunkan lagi. Secara logika nih kan kamu pengen jadi dengerin dulu, kamu pengen pakai akal logika kan? Ku tanya lah dulu sama kamu. Ini akal logika ya. Kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak tertangkap, tidak mati di kayu salib. Tetapi kalau di dalam Kekristenan dia mati di kayu salib. Logikanya. Nah berarti sabar. Nah berarti Yesus itu Isa kan? Oke. Biar kamu pintar. Ya, oke, aku dengar ya. Pada saat Yesus ditangkap, yang menangkap dia itu siapa?
tentara Romawi, benar tidak? Sehingga tentara Romawi gak akan mungkin pada saat ditangkap, nih ku kasih tahu samamu ya. Nih pada saat Yesus ditangkap gak mungkin seperti ini. Tunggu, biar ku kasih tahu samamu. Ya, pada saat ditangkap gak mungkin Tuhan Yesus pakai topi, dia diginiin. Gak mungkin, ya. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap gak mungkin dia seperti ini. Saya kasih tahu sama kamu. Pada saat dia ditangkap, gak mungkin Tuhan Yesus itu seperti ini, pakai topi. Gak mungkin, ya. Tuhan Yesus pada saat ditangkap dia nggak pakai topi, dia nggak pakai penutup kepala, dia nggak pakai selendang sehingga iniin wajahnya, ya. Pada saat, paham ya? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ya, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, wajahnya tidak ditutupi pakai topeng, wajahnya tidak ditutupi pakai selendang, wajahnya tidak ditutupi pakai apapun. Tetapi pada saat dia ditangkap, dia benar-benar tetap dia utus seperti manusia biasa. Dia tidak ditutupi, wajahnya pun terlihat. Sehingga bukan satu orang yang menangkapnya, ya. Yang menangkap Yesus Kristus itu bukan satu orang, tetapi itu tentara Romawi dengan banyak orang. Ya, setelah Yesus ditangkap, ya, pada saat digiring, dicambuk. Pada saat dicambuk, apakah dia pakai topeng? Logika loh. Logika. Pada saat dicambuk, apakah dia itu pakai topeng? Enggak. Pada saat digiring ke apa namanya, ke penyalipan, apakah dia itu menutupi kepala pakai ini, pakai apa ya? Pakai ember? Enggak. Pada saat ditarik pada saat dia ditarik ke apa namanya? Pada saat ditarik ke tiang salib, ya. Apakah Tuhan Yesus itu ditutupi kepalanya? Enggak. Logika, coba kalian pakai logika. Logika kalian dipakai, katanya kalian pakai logika, akal pikiran. Logika kalian dipakai. Tunggu dulu, sekarang saya lagi berbicara, ya. Logika kalian, katanya kalian pakai akal dan logika. Logika kalian dipakai. Walaupun saya tidak melihat, tetapi kalau misalkan bercerita tentang logika, kalian jangan pakai logika sama saya. Gitu loh. Ya. Logika aja pada saat Yesus dinaikkan ke atas, ya. Pada saat itu Yesus dinaikkan ke atas, apakah pada saat itu wajahnya ditutup? Tidak. Apakah cuma satu orang aja yang melihat dia disalibkan? Tidak. Ya. Pada saat Yesus ditangkap dan disalib, itu banyak orang melihat tentara Romawi. Yesus diturunkan dari tiang kayu salib juga, tentara Romawi juga dilihat. Bagaimana dia bisa diserupakan sehingga dia itu dikafani? Coba. Oke. Sekarang saya ajak kakak lagi berlogika ya. Logika. Kakak percaya Tuhan Maha Besar, Maha Penciptakan ditangkap sama Tuhan ditangkap sama yang diciptakan. Enggak, kakak juga harus berlogika kayak gitu dong. Tuhan ditangkap. Kakak logika masuk nggak kalau Tuhan tuh ditangkap? Tuhan, enggak. Itu aku juga nih kakak. Coba kakak berlogika. Tuhan ditangkap. Bisa ya Tuhan ditangkap? Maha besar loh. Ditangkap sama Tuhan menciptakan. Baru dia ditangkap sama yang diciptakannya. Logika nggak masuk? Logika. Logikanya di mana? Maha besar Allah loh. Masa bisa? Enggak. Bisa. Jadi logikanya masuk. Coba. Nah, logikanya sini, saya coba kamu mute, ya. Kalau kalian bilang bisa nggak Tuhan Yesus itu ditangkap? Kok Tuhan ditangkap? Kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan bisa? Itu udah basi, ya. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus itu bisa ditangkap? Karena dia manusia biasa. Dia bukan hantu, dia bukan roh yang nggak bisa ditangkap. Dia bukan angin, ya. Yesus bukan angin. Yesus bukan roh yang nggak bisa ditangkap, ya. Yesus bukan seperti seperti udara yang nggak bisa. Dia manusia, bisa ditangkap, ya. Dia bisa ditangkap, tetapi Yesus juga dia bisa berkuasa untuk dia pergi
Kenapa tidak? Mati, yang mati aja bisa dihidupkan, ya. Berjalan di atas air juga dia sanggup, ya. Melakukan apapun dia bisa, ya. Dan dia bisa melakukan apapun. Tetapi, ya, kalau misalkan Yesus dia kabur sama seperti yang di dalam Al-Quran, nubuatannya itu salah. Kalau Yesus diserupakan, kalau Yesus itu diserupakan pada saat dia mati di kayu salib, berarti kalian tidak mengikuti yang namanya kitab-kitab sebelumnya. Kalian tidak mengikuti yang namanya, ya, nubuatan Allah. Ya? Saya ini berusaha mengikuti kakak ya. Oke, saya berusaha masuk ya. Enggak. Saya berusaha masuk ya. Itu kan manusia kan, bukan Tuhan. Oke, kalau manusia logika masuk, bisa ditangkap. Logikamu ditangkap. Oke, jadi gini, aku berusaha untuk masuk untuk ini ya, memahami Mbak apa kakak ya. Oke, jadi gini. Jadi di situ kan kakak ya, yang kakak yakin kan Yesus ditangkap untuk menebus dosa manusia, benar nggak? Oke, jadi ini manusia kakak punya dosa ini sudah ditebus, istilah kan kayak gitu kan? Ya kan? Jadi sudah nggak ada dosa. Yang tadi itu pas tentang Yesus kalian bilang tidak mati itu tuh logika nggak? Yang saya sampaikan. Gini, kalau kita kan Isa ditangkap memang benar ditangkap, enggak? Memang benar ditangkap memang benar. Kalau kan manusia ditangkap memang benar, tapi pada saat dibunuh itu sudah bukan begitu loh. Ditangkap memang benar, dia ditangkap, kan diselamatkan, dia bukan dibunuh. Kalau ditangkap memang benar. Logika yang saya sampaikan tadi masuk nggak? Aku anggap aja biar lebih ini kak, aku mengikuti. Bisa lah. Logika yang saya sampaikan itu masuk apa tidak? Jadi kalau kamu bilang enggak, jangan berbohong demi kebaikan. Kalau pembahasannya Tuhan ditangkap, Allah tangkap itu enggak masuk. Tapi kalau manusia ditangkap, ya namanya manusia ya. Saya tanya pada saat Tuhan Yesus disalibkan itu, apa yang saya sampaikan kepada kamu itu masuk logika tidak? Kalau Yesus disalib, bukan dibunuh ya dulu ya, salib ditangkap sih logika, tangkap manusia ya. Udah itu. Ya. Sampai situ ya. Oke, aku berusaha untuk masukin ya. Nah, terus jangan kamu untuk menebus dosa. Udah dibilang jangan berdusta, kamu berdusta. Untuk menebus dosa. Benar nggak? Jadi kakak ini sudah nggak ada dosa ya, begitu kan? On-kan dulu anak-anak, on-kan dulu. Mau lihat kegantenganmu dulu, anak orang. Aduh kak, janganlah kak. Berdosa nggak? Gini kak, oke lah, aku berusaha untuk ini. Terus menebus dosa. Jadi menebus dosanya manusia kan, iya kan? Berarti kakak punya dosa sudah ditebus ya kan? Jadi iya kan, ya enggak? Jadi Allah ini berkorban kakak berkorban untuk manusia yang dia ciptakan, ya kan? Ngapain coba sekarang gini, buat apa coba Allah mengorbankan manusia yang dia ciptakan? Mending dia nggak usah ciptakan manusia itu daripada dia harus mau mengorbankan itu. Itulah kasihnya kepada kami, hai perintis. Iya kan? Itulah jadi kan Tuhan kepada kami. Cuman Tuhan kami yang mempunyai kasih. Kalau kalian ada kasihnya nggak? Wih, kita lebih dari kasih lagi kak. Lebih dari kasih kak kita. Coba kalian diapain? Iya kayak gitu. Kalian diapain? Coba aku tanya, kalian diapain? Kalian diapain sehingga kalian itu bilang dikasih? Insya Allah kita dilindungi. Jadi oke kak, enggak kak. Terus kakak, berarti ini kakak dosanya udah ditebus kan? Benar kan? Iya enggak? Ya. Oke. Jadi kakak udah nggak ada dosa lagi gitu. Kan kalau sudah pada saat dipanggil oleh Tuhan ya tidak ada lagi kata dosa lah. Iya kan? Oke. Jadi contoh gini ya. Berarti umat Kristen nggak ada dosa. Seandainya aja ini ya, aku mau kasih kakak ini ya. Seandainya ada umat Kristen
tetangga, sama-sama nggak ada dosa nih, ya kan? Udah Nggak ada dosa. meninggal, Cok. Enggak. Oke. Jadi tetangga Kalau kakak dia ini. masih hidup pasti dia akan ada dosa. Namanya setiap manusia pasti berdosa, ada dosa kalau dia hidup. Apalagi saya manusia berdosa loh. Jangan kalian pikir Oke, siap. Kakak punya saudara Kristen dibunuh, ditikam sama orang Kristen juga. Nah, orang Kristen yang tikam kakak punya ini tuh jelas dia dosa nggak? Dia nggak ada dosa dong. Jadi dia bebas dong. Jadi kita berpikir secara logika. Kalau kakak punya ini sudah ditebus dosa, umat Kristen bebas dong bunuh umat. Macam contoh ya, dia bunuh kakak punya adik agama Kristen. Dia yang bunuh juga agama Kristen. Berarti sama nggak dosa dong. Kakak berarti jadi nggak ada yang harus diperdebatkan kan? Tapi kakak ini nggak, maksudnya kan logika kan begitu kak. Salah. Iya kan? Logikamu. Iya kan katanya sudah nggak ada dosa umat Kristen, sudah ditebus. Ana, logika kamu itu logika IQ ke bawah. Jadi bagaimana coba? Logika kamu itu logika IQ-nya menengah ke bawah, itu wajar. Jadi nggak nyampe dia. Oke. Jadi bagaimana coba jelasin lagi ya? Oke. Saya jelasin. Iya, itu IQ ke bawah. Masa kita udah ditebus, kita berbuat dosa seenak jidat, kita masuk surga? Itu logika IQ ke bawah, itu sama si ide. Aku bilang seandainya kakak punya itu kan dibunuh sama orang. Saya jelasin ya. Di dalam kekristenan, ya, walaupun kalau dia ditebus, ini Yesus mati di kayu salib untuk penebusan dosa. Setelah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, apakah umatnya orang Kristen itu boleh berbuat dosa lagi? Ya nggak boleh. Yesus datang untuk penebusan dosa yang dilakukan yang dilakukan Adam dan Hawa, itulah yang namanya pembangkangan. Ya, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Ya, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah sehingga Yesus itu sudah tidak ada lagi. Jadi makanya dikatakan Yesus datang untuk orang hidup dan yang mati. Ya, Yesus datang untuk orang hidup dan yang mati. Apakah yang sebelumnya itu mereka bisa diselamatkan? Bisa. Makanya pada saat itu yang dikatakan pengadilan, ya, pengadilan Tuhan, ya. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, pada saat Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa waris yang dilakukan Adam dan Hawa. Itu dosa pembangkangan. Nah, kalau Yesus sudah menebus dosa waris itu, apakah kita boleh membangkang lagi? Ya, kalau kita mengikuti kehendaknya, ya, kita tidak boleh membangkang lagi. Kan dia sudah datang untuk penebusan dosa. Masa contoh ini logika kamu mainkan. Ada yang sudah berbuat baik kepada kamu. Ada yang sudah menolong kamu dari kamu gembel sampai kamu itu hidup layak. Contoh, ini kita contoh analogi ya. Biar supaya logika kalian tuh dipakai ya. Jangan logika menengah ke bawah ya. Pakai logika kalian itu sebagai manusia, bukan logika menengah ke bawah yaitu logika hewan. Nah, contohnya ya, ada seorang ya, dia itu membantu si anak. Misalkan ada membantu anak. Misalkan contoh lah. Misalkan si CCTV lah ya. CCTV membantu si anak. Membantu si anak dari gembel ya, dari gembel yang nggak punya apa-apa, yang dia compang-camping, yang dia itu belangsak abis. Sehingga dipantaskanlah hidupnya seperti manusia. Nah, sehingga dia dipantaskan hidupnya seperti manusia, itu CCTV yang menolong. Nah, apakah si anak ini sanggup untuk menikam, ibaratkan sanggup untuk menjatuhkan si CCTV? Kalau dia sanggup menjatuhkan CCTV, ya, berarti dia hidup di dalam dosanya. Ya. Nah, tetapi kalau si Ana, dia itu si anak itu sudah tahu ditolong, sudah tahu dibantu, sehingga dia ya mengasihi si CCTV. Itulah yang dikatakan bahwa
ya, kita mengasihinya sehingga kita tidak membuat orang tersebut kecewa. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, ya. Sehingga umatnya yang sekarang ini jangan lagi membantah, membangkang, ya. Jangan lagi melanggar perintahnya, tetapi mengikuti ajarannya. Sehingga apa? Kita itu beroleh hidup yang kekal bersamanya. Tapi kalau kita sudah ditebus, apakah kita itu boleh? Ya nggak boleh. Kenapa? Kakak percaya nggak ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk? Mencatat amal baik dan amal buruk? Iya, percaya tidak? Nggak ada di dalam ini ya? Nggak ini ya? Kalau di dalam Tuhan kami nggak buta. Iya, memang. Karena Sama. Tuhan itu nggak buta sehingga saya tidak mengetahui. Iya, karena kan udah mati kan itu. Kan disalib kan? Disalib, tapi dia hidup pada hari ketiga dia hidup. Oh, jadi oke, jadi gini. Jadi kalau di kita kan ada itu kan malaikat pencatat amal baik sama amal buruk, ya kan? Jadi gini, aku ibaratkan gini loh. Amal itu nanti diperhitungkan pada saat udah meninggal. Kalau macam saya ini kan, itu nanti disidangkan nanti kan. Nah, kalau hukum di dunia itu kan ada namanya, kalau kita mencuri, ya kan, nanti kan masuk penjara, nanti disidangkan lagi kan, divonis, ya kan, dia masuk penjara, ya kan, nanti kalau udah selesai jalanin hukuman dia keluar, itu namanya hukum di dunia. Nah, kalau hukum di akhirat, nah itu beda lagi. Jadi ada malaikat mencatat amal baik sama amal buruk. Nah ini aku menjawab lagi yang kakak bilang surga dan neraka. Umat muslim itu aslinya tuh surga, tapi dia harus dilondri dulu kan kakak bilang tuh di neraka kan, dicuci dulu. Kalau udah bersih baru masukkan ke surga. Tapi kalau selain muslim itu surganya tuh di dunia. Nanti dia surganya tuh ada tapi di dunia. Itu surga dia. Tapi nanti pas dia mati, nah barulah dia di neraka yang kekal di luar muslim. Jadi kalau macam kayak Kristen, nah itu kekal di neraka. Tapi kalau surga buat mereka itu cuma untuk di dunia. Iya itu menurut pemahaman aku aja sih. Iya karena jadi gini karena di kita itu gini kak, di kita itu gini, Tuhan tuh maha adil di kita ya. Orang ada yang bertanya, lantas orang beda agama macam kayak Kristen yang sering membantu buat masjid, buat apa? Itu kan dia baik, dia harus masuk ini. Oke, makanya tuh ada tuh dia punya ayat. Cuma aku nggak tahu di mana ya. Aku kan kurang ini. Cuma aku pernah aku baca itu nanti dibalaskan itu kebaikannya tuh cuma di dunia saja kak, langsung dibalaskan ke dunia. Jadi dia langsung dibalaskan kalau di luar. Ayatnya mana? Aduh, coba teman-teman mungkin ada yang bisa ini kak. Jadi itu terus itu makanya kan Tuhan maha adil, dibalaskan ke dunia. Tapi kalau untuk perhitungan amal nanti setelah mati itu yaitu harus muslim dulu. Selain muslim dia nanti akan kekal di neraka. Itu yang aku bilang. Jadi kesimpulan ini begini. Ayatnya dulu di mana dalam Al-Quran ayatnya? Jangan bernarasi liar tentang Al-Quran kamu, dosa kamu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Kasih dulu ayatnya. Yeah. Ya, demikian yang dapat kami bagikan. Kiranya dari video ini teman-teman bisa mengambil kesimpulan untuk menentukan iman yang tepat, mana jalan yang lurus, mana yang sesat dan mana yang tidak.
Karena di antara banyak ini pasti ada yang asli, ada yang palsu. Kita akan merasa aneh kalau misalnya Injil atau mungkin Alkitab yang sudah datang lebih dulu dikatakan palsu, sedangkan yang belakangan dikatakan asli. Nah, bagaimana kita bisa katakan yang asli palsu dan yang palsu itu asli, kecuali hanya tipuan iblis saja. Oleh karena itu, teruslah kita berdoa, kita memberitakan Injil, membagikan video-video seperti ini sehingga semua orang boleh dapat memahami, melihat, dan merenungkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. Ya, puji Tuhan, demikian Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amin.